Jadi kita bersama-sama dengan teman-teman bahu-membahu mewujudkan vaksin berbasis dendritic cell. Persembahan Pak Terawan untuk Pak Jokowi dan rakyat Indonesia, Vaksin Nusantara, ditulis oleh Agus Oloan dari Suwo.com. Ketika Pak Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet di sekitaran Desember 2020, saya adalah orang yang bertanya-tanya kenapa Pak Terawan Agus Putranto harus digantikan oleh Budi Gunadi Sadikin. Mengapa orang seperti Pak Terawan yang pernah menemukan terapi cuci otak atau brain wash bagi penderita stroke ini dan terakhir jabatannya sebagai Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta sejak 2015 ini harus mengalami reshuffle? Sementara kinerjanya tidaklah jelek-jelek amat dan dapat membuktikan bahwa dia mampu bekerja, berkoordinasi dengan baik selama penanganan pandemi global COVID-19 yang dibuktikan dengan undangan dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia agar Menteri Kesehatan Indonesia Dr. Terawan Agus Putranto memaparkan tinjauan intra-tindakan atau intra-action review untuk peningkatan respon pandemi. Nah, akhirnya saya tahu kenapa Pak Terawan lebih memilih mundur, padahal banyak beredar isu bahwa Pak Jokowi dan Pak Terawan adalah teman baik. Namun faktor tekanan membuat Pak Terawan tidak bisa bekerja dengan baik, apalagi dari seorang jurnalis bernama Mata Najwa yang tega membunuh karakter Pak Terawan dengan aksi nyelenehnya. Mewawancarai kursi kosong akibat Pak Terawan tidak mau datang di acara unggulannya bernama Mata Najwa yang membuat Mbak Nana ini kehilangan kesabaran dan memilih mewawancarai kursi kosong. Ah, sudahlah, itu kan tahun 2020. Kini seorang ex-menteri kesehatan itu datang dengan warna baru di tahun 2021 ini. Pak Terawan muncul kembali ke permukaan dengan membawa kabar gembira datang di tengah upaya pemerintah dan masyarakat melawan virus COVID-19. Pak Terawan membawa asa baru bernama Vaksin Nusantara yang akan melawan virus corona saat ini dikembangkan tim peneliti. Penelitian dipimpin mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto bersama Ayvita Biomedical Corporation dari Amerika Serikat dan juga dengan Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karya di Semarang. Mengutip laporan Kompas TV 18 Februari 2021. Lebih lanjut dilaporkan vaksin Nusantara dikembangkan sejak Desember lalu dan telah melewati uji klinis fase 1 pada akhir Januari 2021. Sekarang vaksin memasuki tahap uji klinis fase 2. Dalam wawancara di Kompas TV, Dr. Terawan menjelaskan bahwa vaksin ini nantinya dapat memberikan imunitas yang bisa bertahan lama. Tim peneliti Dr. Yeti Movieta Nancy SPAK mengatakan, temuan vaksin tersebut menggunakan metode berbasis sel dendritic autolog yang bersifat personal. Memang saya bukan background dari kesehatan, namun dari sudut pandang saya sebagai warga negara yang membutuhkan vaksin agar kebal dari virus COVID-19 ini, tentunya sangat bangga dengan hasil karya dari anak bangsa sendiri, bukan bangga dari buatan atau produk asing, dan kabar pengembangan vaksin Nusantara memberikan angin segar bagi kita semua. Ada atensi yang mengharapkan pengembangan vaksinasi berjalan lancar dan berhasil terdistribusi ke masyarakat. Sebagaimana diketahui, tantangan pelaksanaan vaksinasi dihadapkan pada isu akan penolakan masyarakat. Karena itu tidak adil bila pada tahap pengembangan, vaksin Nusantara juga harus menghadapi rintangan. Hambatan terhadap prasangka pengembangan perlu dipangkas. Negara-negara maju tidak sepenuhnya harus disalahkan. Derajat masalah pandemi COVID-19 di dalam negeri mereka boleh dikatakan sama peliknya dengan perjuangan yang tidak mudah untuk menurunkan angka pertambahan kasus dan mengendalikan pandemi. Sebagai contoh, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden yang baru dilantik Januari lalu harus berpikir keras menyelamatkan keselamatan warganya akibat warisan buruk penanganan pandemi COVID-19 dari Presiden Donald Trump. Begitu juga di Inggris dan negara Eropa lainnya. Mereka harus berjuang mengurai masalah kemunculan varian virus corona yang dilaporkan sangat cepat menular ke manusia. Maka, hadirnya Dr. Terawan dan tim peneliti lain menunjukkan suatu kebanggaan bahwa Indonesia mampu mandiri untuk mengembangkan vaksin COVID-19. Dr. Yeti Movieta Nancy mengatakan pengelolaan vaksin dilakukan sederhana dan efisien yang dapat memangkas biaya penyimpanan dan pengiriman. Ia juga meyakini keamanan vaksin, kehalalan, dan memperkirakan harganya yang terjangkau. Ia berharap vaksin Nusantara dapat digunakan sebagai alternatif ke pasien yang tidak masuk dalam kriteria vaksinasi yang banyak mengidap penyakit berat seperti kanker. Vaksin ini diproyeksi dapat diproduksi massal yang diperkirakan mencapai jutaan dosis. Di Twitter, kegembiraan menyambut pengembangan vaksin Nusantara dirayakan warganet. Nama Dr. Terawan viral dan masuk ke dalam kolom trending topik. Tetapi kegembiraan ini secara bersamaan mensyaratkan keaktifan akal sehat. Pandemi COVID-19 adalah krisis bagi semua orang. Manakala kenyataan menjadi ancaman, maka yang tersisa adalah harapan. Karena itu, dalam setahun terakhir kita kerap mendapati bahwa pandemi COVID-19 membawa orang pada pilihan sulit. Apa yang baik untuk kesehatan belum tentu menguntungkan secara ekonomi. Sebaliknya, apa yang menguntungkan secara ekonomi belum tentu baik untuk kesehatan masyarakat. Di sini, kita yang duduk sebagai awam dalam rumpun ilmu kesehatan sebenarnya meraba-raba tentang vaksin Nusantara. Kita butuh pengetahuan untuk menghapus samar-samar tersebut. Pengetahuan itu dapat ditemukan melalui dialektika. Karena itu, harus ada kritik dari ahli sebidang dan terkait. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Kita yang hidup saat ini mencari kedekatan pada kebenaran. Ada orang yang menempuh jalan mencari kebenaran dengan membuat ruang ketidakpercayaan dan menjaga jarak terhadap kekuasaan.
Pengembangan vaksin COVID-19 bukan pekerjaan mudah. Peneliti mengorbankan banyak tenaga dan pikiran untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap mustahil dicapai Indonesia. Karena itu, dukungan sehat dari publik yang mengedepankan rasa persaudaraan dan sains akan memberikan kebanggaan bersama ketika pengembangan vaksin Nusantara berhasil. Kebanggaan penuh tidak setengki-tengki atau setengah-setengah. Semoga Pak Terawan bisa membuktikan kesetiaannya dan kapasitasnya dengan membuktikan bahwa vaksin Nusantara Made in Indonesia menjadi tameng bagi warga negara Indonesia menghadapi COVID-19. Inilah bukti Pak Terawan ke Pak Jokowi bahwa dia lebih suka bekerja di balik layar. Jangan pula menoleh pada anak ekonom yang sempat meninggalkan negeri. Cukup belajarlah dari ayahmu. Di depan matamu, orang yang sedari kecil menempamu tentang apa itu hidup. Gibran, belajarlah dari Jokowi, jangan dari menantu jenderal. Ditulis oleh Mukhlas Primawardani dari siwa.com. Perjalanan karir Presiden Joko Widodo tidaklah mudah. Jokowi bukanlah anak dari Presiden Soekarno seperti Megawati, Rahmawati, dan Sukmawati. Di mana selama bangsa ini masih tegak berdiri, nama itu akan selalu dikenang sebagai bapak pendiri. Jokowi bukan pula menantu dari Sarwo Edi Prabowo, seorang Letnan Jenderal TNI yang merupakan seorang tokoh militer Indonesia. Bukan pula seorang anak ekonom terkenal seperti Prabowo Subianto. Profesor Dr. Sumito Joyo Hadikusuma adalah salah seorang ekonom Indonesia yang terkenal. Murid-muridnya banyak yang berhasil menjadi menteri pada era Soeharto seperti J.B. Sumarlin, Ali Wardana, dan Widjojo Nitisastro. Menjadi seorang politikus tanpa nama besar orang tua bukanlah perkara yang mudah. Akan banyak sekali halangan dan rintangan yang akan menghadang jalan seseorang ketika meniti karir dalam bidang politik. Jika orang tuanya merupakan orang besar di negeri ini, tentunya akses, modal, relasi, jaringan, dan lain-lain akan terlihat mudah dalam meniti karir di dunia politik. Hal itu terjadi lantaran karir politik bukanlah karir yang mudah. Karir seorang politikus begitu dinamis dengan segala mekanisme pergolakannya antara lembaga negara, partai, kepentingan rakyat, jebakan musuh politik, dan lain sebagainya. Bagaimana Jokowi yang anak dari orang biasa mampu meniti karir menjadi seorang presiden hingga 2 periode, tentunya kita perlu belajar dari perjalanan hidupnya. Joko Widodo lahir dari pasangan Wijiatno Notomiharjo dan Sujiatmi. Dia anak sulung dan putra satu-satunya dari 4 bersaudara. Dia sebenarnya memiliki seorang adik laki-laki bernama Joko Lukito, tetapi meninggal saat persalinan. Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah. Dengan kesulitan hidup yang dialami, dia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, dia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, dia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun. Jokowi kecil telah mengalami penggusuran rumah sebanyak 3 kali. Penggusuran yang dialaminya sebanyak 3 kali pada masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya. Hal itu pula yang menjadikannya dia sebagai sosok humanis dalam hal penertiban permukiman dan perdagangan rakyat kecil. Setelah lulus SD, dia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika lulus SMP, dia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya dia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta. Jokowi akhirnya menikah dengan Iriana di Solo tanggal 24 Desember 1986 dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang lahir tahun 88, Kahiyang Hayu tahun 91, dan Kaisang Pangarep tahun 1995. Masa kuliah dan berwirausaha dengan kemampuan akademis yang dimiliki, dia diterima di jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Dia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kotia, Surakarta. Selain kuliah, dia juga tercatat aktif sebagai anggota Mapala Silvagama. Setelah lulus pada tahun 85, dia bekerja di BUMN PT Kertaskraft Aceh dan ditempatkan di area hutan pinus Merkusii di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Tetapi dia pulang menyusul istrinya yang sedang hamil 7 bulan. Dia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya Miono di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 88 dia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 90 dia bangkit kembali dengan pinjaman modal 30 juta rupiah dari ibunya. Usaha ini membawanya bertemu dengan Rom Magnan yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, Jokowi. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, dia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Jokowi ditempa sendiri oleh hidup,
Teori-teori kepemimpinan dan kenegaraan yang dia miliki dia capai dengan belajar dari alam, pengalaman hidup dan perjalanan pasang surut dunia usaha yang dia geluti. Jokowi tidak ditempa dengan hidup mudah. Politikus lain mungkin juga mengalami masalah dalam hidupnya lantaran sebagaimana orang dalam menjalani hidup. Namun perjalanan karirnya sebelum menjadi seorang presiden tentunya lebih berliku dan lebih tertempa daripada seorang anak proklamator, menantu seorang jenderal atau ekonom terkenal di Indonesia. Untuk Mas Gibran, pendidikan dan jalan bisnismu bisa jadi lebih baik dari Jokowi ayahmu. Tetapi perihal jiwa kepemimpinan, kenegarawanan, dan segala kemampuan yang dibutuhkan seorang politikus, cukuplah belajar dari ayahmu. Jangan menoleh kepada mantan jenderal yang mengeluarkan album apalagi membangun museum dari uang negara. Jangan pula menoleh pada anak ekonom yang sempat meninggalkan negeri. Jangan pula menoleh pada anak proklamator yang awalnya bersumpah tidak berpolitik dengan saudara-saudarinya, akhirnya berpolitik. Cukup belajarlah dari ayahmu. Di depan matamu, orang yang sedari kecil menempamu tentang apa itu hidup. Terima kasih.